Di dunia intelijen ada target yang punya status mustahil buat disentuh, Bray, yaitu pemimpin tertinggi Iran, Ayatullah Ali Khomeini. Tiga dekade berkuasa, tapi orang ini itu seperti hantu. Nol jejak digitalnya. Setelah itu dia nggak punya HP, nggak ada internet. Komunikasinya cuma melewati kurir yang dengan cara bisik-bisik atau surat tulisan tangan yang langsung dibakar detik itu juga. Nyari dia itu ibarat nyari jarum di tumpukan jerami seukuran satu negara. Tapi di akhir Februari 2026, kemustahilan itu hancur berantakan. Sebuah serangan presisi tingkat dewa menghantam jantung kota Teheran, melenyapkan target yang paling dijaga ketat di muka bumi ini. Ini bukan hoki, ini adalah puncak perburuan senyap selama 30 tahun. When we are finished, take over your government. It will be yours to take. This will be probably your only chance for generations. Hasil duet maut dua badan intelijen paling sangar di dunia, CIA dan Mossad. Pertanyaannya, gimana caranya mereka menemukan orang yang secara teori nggak ada di radar? Gimana satelit di luar angkasa dan agen yang menyamar di jalanan Teheran menyatukan puzzle mematikan ini? Semua itu bermula di pagi hari di Teheran antara tanggal 28 Februari sampai 2 Maret 2026, Bray. Kota metropolitan itu sibuk seperti orang biasa. Orang-orang berangkat kerja dan pasar-pasar itu mulai rame. Tapi di tengah hiruk pikuk itu ada satu kompleks bangunan yang kelihatan normal di Jalan Pastur yang jadi pusat perhatian seluruh aparat intelijen barat. Dari markas besar CIA di Langley, Virginia sampai ke fasilitas rahasia Mossad di Tel Aviv, semua monitor menampilkan data yang sama. Semua satelit mata-mata dan drone pengintai diarahkan ke satu titik koordinat itu. Kenapa? Karena di dalam salah satu gedung itulah Ayatullah Ali Khomeini dilaporkan sedang memimpin sebuah pertemuan super strategis. Bukan pertemuan biasa, tapi pertemuan yang akan menentukan nasib program nuklir Iran. Di dalam ruangan itu, duduk bersama dia sekitar 40 pemimpin tertinggi Korps Garda Revolusi Islam dan pejabat tinggi lainnya. Informasi ini bukan hasil ramalan, tapi buah dari pengawasan gila-gilaan selama berbulan-bulan. Analisis data 24/7 oleh superkomputer dan yang terpenting keberanian segelintir aset di lapangan yang mempertaruhkan nyawa mereka demi informasi ini. Selama berbulan-bulan, sebuah tim gabungan dari CIA dan Mossad berkolaborasi dalam sebuah operasi senyap untuk memetakan jadwal dan kebiasaan Ayatullah Ali Khomeini sambil terus memvalidasi setiap potongan informasi sekecil apapun untuk memastikan bahwa itu bukan disinformasi yang sengaja disebar di Iran. Dan pagi itu semua potongan puzzle yang mereka kumpulkan dengan susah payah akhirnya menyambung menjadi sempurna. Menurut laporan intelijen yang kemudian bocor ke media sekitar pukul 9.45 pagi waktu Teheran, setelah konfirmasi terakhir diterima, perintah eksekusi akhir diberikan dari pusat komando, Bray, yang lokasinya itu ribuan kilometer jauhnya. Hasilnya dalam rentang waktu yang luar biasa singkat, cuma 60 detik, 3 serangan presisi menghantam kompleks itu, menargetkan titik-titik paling vital yang sudah dipetakan dengan akurasi sentimeter. Jadi sangat detail. Kompleks yang dari luar tampak seperti kantor biasa itu langsung berubah menjadi tumpukan puing dan debu. Operasi gabungan Israel AS ini mencapai puncak dengan cara yang cukup brutal, efisien, dan mematikan. Dunia benar-benar langsung geger dalam semalaman. Papan catur geopolitik Timur Tengah dibalik total, Bray. Tapi pertanyaan terbesar yang menggantung di benak semua orang tetap sama. Bagaimana caranya mereka bisa melakukan ini? Bagaimana mereka bisa menemukan hantu yang mereka cari-cari itu?
Sebelum kita masuk ke teknisnya, kita harus benar-benar paham dulu kenapa misi ini dari awal dicap mustahil. Melacak Ayatullah Ali Khomeini itu bukan kayak ngelacak gembong narkoba ataupun teroris biasa yang masih pakai WA secara komunikasinya. Keamanan di sekelilingnya bukan sekedar prosedur, tapi sudah jadi sebuah filosofi hidup yang didasari oleh paranoia dan ketidakpercayaan total terhadap dunia luar, terutama teknologi barat. Pertama, dan yang paling utama, Khomeini sengaja hidup di zaman batu, bray. Dia adalah seorang hantu digital sejati, sepenuhnya hidup secara analog di dunia yang serba digital. Dia tidak punya smartphone, dia tidak punya alamat email, dan dia kini tidak pernah sekalipun menyentuh perangkat apapun yang terhubung ke internet. Ini adalah sebuah keputusan sadar yang dibuat bertahun-tahun lalu untuk membuatnya mustahil dilacak secara elektronik. Perintah-perintah penting negara disampaikan hanya lewat dua cara: melewati kurir manusia super terpercaya yang dipilih dari lingkaran paling dalam dan sudah teruji loyalitasnya selama puluhan tahun, atau melalui catatan tulisan tangan yang akan langsung dibakar setelah dibaca. Dengan metode primitif tapi efektif ini, tidak ada jejak elektronik apapun yang bisa disadap oleh NASA-nya Amerika atau unit 8200-nya Israel, dua unit intelijen sinyal paling canggih di dunia. Setelah itu, kedua, ada lapisan keamanan fisik yang bisa bikin kepala analisis intelijen manapun pusing tujuh keliling. Khomeini pada dasarnya adalah nomaden di negerinya sendiri. Dia tidak pernah tinggal atau bekerja di satu tempat dalam waktu yang lama, bray. Dia punya akses lebih dari selusin kediaman resmi, kantor rahasia, dan bunker yang tersebar di seluruh Teheran dan sekitarnya. Tempat-tempat ini disamarkan dengan cara sangat brilian, kadang menjadi satu dengan masjid, perpustakaan umum, atau bahkan kantor yayasan amal besar yang disebut Bonyad. Perpindahannya pun selalu acak dan tidak bisa diprediksi. Seringkali untuk satu pergerakan, pengawalnya akan menggunakan 3 atau 4 konvoi mobil Mercedes-Benz S-Class hitam yang identik, lengkap dengan pengawal dan perangkat pengacak sinyal. Konvoi-konvoi ini akan berangkat ke arah yang berbeda secara bersamaan untuk mengecoh satelit mata-mata dan drone yang mungkin mengawasi dari atas. Hanya segelintir orang di dalam konvoi yang tahu mana yang benar-benar berisi sang pemimpin tertinggi. Ketiga, rezim Iran itu jagonya disinformasi. Mereka secara aktif dan konstan menyebarkan informasi palsu untuk membingungkan dan menjebak musuh-musuhnya. Mereka bisa membocorkan jadwal palsu kunjungan Khomeini, menyebar rumor tentang kondisi kesehatannya untuk memancing sebuah reaksi, atau bahkan ada spekulasi kuat kalau mereka menggunakan beberapa orang yang penampilannya sangat mirip atau bisa disebut dengan body double untuk beberapa acara publik yang resikonya rendah. Jadi, bagi intelijen barat, setiap informasi sekecil apapun yang masuk harus dianggap sebagai potensi jebakan yang dirancang untuk membongkar jaringan mata-mata mereka. Setelah itu, dengan semua kesulitan ini, kenapa Barat, terutama Israel dan Amerika Serikat, ngotot banget mau melacak dia? Jawabannya cuma satu, bray: nuklir. Setiap kesepakatan nuklir 2015 ambruk, Iran dilaporkan tancap gas lagi, meningkatkan pengayaan uraniumnya mendekati level 90%, ambang batas yang dibutuhkan untuk membuat bom atom. Bagi Israel, negara yang selalu merasa keberadaannya terancam, Iran yang punya nuklir adalah mimpi buruk eksistensial, sebuah ancaman yang harus dihentikan dengan cara apapun. Bagi Amerika Serikat, itu adalah pelanggaran garis merah yang bisa memicu perlombaan senjata nuklir di seluruh Timur Tengah. Dan Khomeini sebagai pemimpin tertinggi yang punya keputusan akhir atas semua urusan negara, termasuk militer dan program nuklir, adalah personifikasi dari ancaman itu. Logika para perencana strategis di Washington dan Tel Aviv pun menjadi simpel dan brutal: lumpuhkan kepalanya, maka program nuklir akan terhenti, atau setidaknya kacau balau untuk waktu yang sangat lama. Kalian
Kalian perlu tahu, ngadepin target sekelas Khomeini yang dijaga berlapis-lapis, nggak ada satupun badan intelijen di dunia yang bisa kerja sendirian. Bahkan sekelas CIA sekalipun. Misi mustahil ini butuh sebuah kombinasi yang sangat langka dan unik dari dua kekuatan yang berbeda tapi saling melengkapi. Kelihayan Mossad dalam operasi spionase manusia di lapangan dikenal sebagai human intelligence, dan supremasi teknologi absolut milik CIA dikenal sebagai Taichin atau technical intelligence. Meskipun hubungan keduanya ini sering diwarnai ketegangan dan saling curiga, duet maut inilah yang pada akhirnya menjadi kunci untuk membuka gembok paling rumit di dunia spionase. Pertama, kita bahas mulai dari Mossad. Badan intelijen Israel ini adalah maestro spionase klasik, seni yang mengandalkan manusia. Mereka jago bermain di lapangan, membangun jaringan mata-mata yang disebut aset di dalam wilayah musuh, termasuk di Iran. Selama puluhan tahun ini pekerjaan yang super lambat, beresiko tinggi dan sangat berbahaya. Seorang agen lapangan Mossad yang dikenal dengan sebutan Katsa bisa menghabiskan bertahun-tahun, bahkan belasan tahun hanya untuk mendekati, menganalisis, dan akhirnya merekrut satu aset yang dianggap berharga. Siapa yang mereka rekrut? Siapa saja yang punya akses dan kelemahan. Bisa seorang pejabat pemerintah yang kecewa dengan rezim, seorang teknisi militer yang terlilit utang judi, ataupun seorang ilmuwan yang ingin keluarganya bisa sekolah di luar negeri. Bahkan seorang staf kebersihan di gedung penting yang tidak dianggap siapa-siapa. Mossad ini jago banget dalam mengidentifikasi dan mengeksploitasi kelemahan manusia, mulai dari uang, ego, ideologi, atau pemerasan. Kekuatan utama Mossad dalam operasi ini adalah mendapatkan informasi yang tidak mungkin diakses oleh teknologi secanggih apapun. Satelit bisa melihat semua gedung dari atas, tapi tidak akan pernah tahu denah lantai bawah tanahnya atau di mana ruang rapat rahasia berada. Aset Mossad bisa memberikan informasi itu. Satelit tidak bisa mendengar bisik-bisik politik atau dinamika kekuatan di lingkaran dalam rezim. Aset Mossad bisa. Informasi manusia inilah yang menjadi fondasi, menjadi kerangka dasar dari seluruh operasi perburuan ini. Di sisi lain ada CIA, raksasa intelijen Amerika. Kalau Mossad itu ibarat pisau bedah yang presisi, CIA itu mesin MRI raksasa yang bisa memindai seluruh tubuh. Kekuatan utama CIA terletak pada jangkauan global dan kemampuan intelijen teknis mereka yang nyaris tidak terbatas. Dengan akses ke armada satelit mata-mata paling canggih di dunia seperti seri KH-11 Crystal, jaringan penyadapan global milik NSA yang bisa menyedot miliaran komunikasi per jam, dan kemampuan cyber yang bisa meretas apa saja dari jaringan listrik sampai ponsel pribadi, peran CIA adalah melapis data mentah yang berharga dari Mossad dengan data teknis dalam skala masif. Gimana cara kerjanya? Bayangin Bray, Mossad lewat asetnya akan memberikan info. Target kemungkinan akan mengadakan pertemuan di salah satu dari 3 kompleks rahasia, yaitu kompleks A, kompleks B, dan kompleks C. Minggu depan CIA langsung merespon dengan mengerahkan sumber dayanya. Mereka menugaskan beberapa satelit untuk memantau 3 lokasi itu 24/7. Setelah itu mengarahkan drone pengintai dan memulai penyadapan sinyal di sekitar 3 area tersebut. Kolaborasi inilah yang jadi penentu. Tanpa human dari Mossad dan teknologi CIA yang melimpah itu, mereka semua akan buta, seperti mencari ruang gelap tanpa tahu apa yang dicari. Sebaliknya, tanpa tensin dari CIA, informasi berharga dari agen Mossad akan sulit untuk ditindaklanjuti atau diverifikasi secara independen. Gabungan keduanya inilah yang menciptakan sebuah sistem pengawasan hibrida yang mengerikan, yang pelan-pelan tapi pasti mulai menjerat si hantu Teheran. Perburuan terhadap Khomeini ini pada intinya adalah sebuah proyek jangka panjang, dan ini adalah domain keahlian Mossad, Bray. Prosesnya tidak dimulai kemarin atau tahun lalu, tapi puluhan tahun yang lalu, Bray. Semuanya dimulai dengan langkah paling dasar dalam spionase, membangun identitas palsu atau cover story. Agen-agen lapangan Katsa Mossad masuk ke Iran dengan berbagai penyamaran. Ada yang menjadi pebisnis asal Eropa yang mau investasi di industri karpet, ada yang jadi akademisi yang meneliti sejarah Persia kuno, atau jurnalis yang meliput isu-isu sosial. Tujuan awal mereka bukan untuk langsung mendekati target utama, karena itu mustahil. Tujuan mereka adalah untuk memetakan landscape sosial, politik, dan militer Iran dari dalam, mencari celah sekecil apapun.
Dan dari sinilah seni merekrut aset dimulai. Sebuah permainan yang membutuhkan kesabaran tingkat dewa. Mossad terkenal dengan strategi permainan panjang mereka. Mereka bisa membina seorang mahasiswa teknik nuklir yang brilian tapi berasal dari keluarga miskin selama belasan tahun. Mereka akan membantunya secara tidak langsung lewat beasiswa dari yayasan yang samaran, memberinya kesempatan kerja di perusahaan cangkang, dan saat orang itu menjadi seorang insinyur Bray di fasilitas nuklir Natanz atau Fordo, barulah mereka datang menagih balas budi. Metode lain lebih klasik dan brutal, mencari dan mengeksploitasi kelemahan manusia. Seorang komandan garda revolusi yang punya hubungan gelap, seorang pejabat keuangan yang punya utang judi besar, ataupun seorang birokrat yang anaknya butuh pengobatan mahal di luar negeri. Semua ini adalah target potensial. Lewat aset-aset yang tersebar dan tidak saling kenal inilah, potongan-potongan puzzle tentang kehidupan pribadi Khomeini akan mulai terkumpul satu persatu selama bertahun-tahun. Seorang petugas kebersihan di salah satu kantornya mungkin cuma bisa memberikan deskripsi kasar tentang tata letak sebuah ruangan atau jenis teh yang biasa diminum. Informasi ini apakah sepele? Tidak. Seorang sopir cadangan dalam konvoi pengamanan mungkin hanya bisa membocorkan 1 dari 3 rute rombongan yang biasa digunakan. Seorang perawat yang pernah dipanggil untuk memeriksa kesehatannya mungkin bisa memberikan info soal jenis obat-obatan yang rutin dikonsumsi. Semua info ini, betapapun kecilnya, dikumpulkan, dianalisis, dan disimpan dalam sebuah database rahasia di Tel Aviv. Selama puluhan tahun, Mossad dengan susah payah berhasil menyusun apa yang disebut dengan pola kehidupan atau pattern of life yang sangat detail tentang Khomeini. Mereka tahu jam berapa dia biasanya bangun, apa yang dia baca, kapan jadwal pertemuan rutinnya, siapa saja orang-orang di lingkaran terdalamnya yang paling dia percayai, dan bahkan siapa yang dia curigai. Informasi ini mungkin terdengar sepele bagi orang awam, tapi dalam dunia spionase, detail-detail inilah yang menjadi pembeda antara sukses besar dan kegagalan total. Dengan mengetahui jadwal rutinnya, Mossad bisa mulai memprediksi di mana kemungkinan lokasinya pada waktu-waktu tertentu. Dan ini adalah pekerjaan membangun fondasi yang kuat, bata demi bata, untuk langkah berikutnya yang jauh lebih canggih. Kalau Mossad itu kuli bangunan yang dengan sabar menyusun fondasi bata demi bata selama puluhan tahun, maka CIA datang sebagai arsitek super modern dengan semua peralatan canggihnya. Sekitar 6 bulan terakhir, Bray, sebelum hari H, operasi ini masuk ke fase didominasi oleh intelijen teknis atau TSIN. Semua data mentah dari jaringan Human Mossad kini menjadi bahan bakar untuk mesin pengumpul dan analisis data paling kuat di planet ini. Misi CIA sangat jelas, merubah kemungkinan dari Mossad menjadi kepastian yang bisa ditindaklanjuti. Pertama, belasan kemungkinan lokasi persembunyian Khomeini yang didapat dari Mossad kini menjadi target utama bagi armada satelit mata-mata AS, satelit seri KH-11 Crystal dan Cannon, yang pada dasarnya adalah teleskop Hubble yang diarahkan ke bumi, mulai melototi lokasi-lokasi ini 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Mereka mencari anomali sekecil apapun, Bray. Peningkatan aktivitas penjaga di satu gedung, konvoi mobil lapis baja yang masuk ke garasi bawah tanah, atau bahkan perubahan pola penempatan penjaga di atap. Algoritma kecerdasan buatan atau AI yang mungkin berjalan di bawah program bernama Sandi Project Argus digunakan untuk menyaring ribuan jam rekaman video dan citra satelit, secara otomatis menandai setiap penyimpanan dari pola normal yang sudah dipelajari selama berbulan-bulan. Kedua, meskipun Khomeini sendiri anti teknologi, orang-orang di sekelilingnya tidak, Bray. Para ajudan, komandan, IRGC, dokter pribadi, dan anggota keluarga semuanya menggunakan ponsel. Disinilah NSA dan CIA bekerja sama dengan unit 8200 Israel, melancarkan kampanye penyadapan besar-besaran. Mereka tidak perlu menyadap ponsel Khomeini, mereka hanya perlu melacak lokasi semua ponsel milik orang-orang penting di sekitarnya secara real time.
Logika sederhananya, kalau 15 dari 20 orang paling terpercaya Khomeini sinyal ponselnya terdeteksi berada di satu area geografis yang sama dan dalam waktu yang sama, itu adalah indikator yang sangat kuat bahwa bos besar mereka ada di dekat sana. Ketiga, ini adalah permainan yang paling halus. Tim peretas elit dari CIA atau bagian Directorate of Digital Innovation dan NSA bekerja tanpa henti. Mereka tidak mencoba meretas sistem militer Iran yang super ketat itu karena itu terlalu beresiko. Sebaliknya, mereka menyusup ke jaringan sipil. Mereka meretas sistem kontrol lalu lintas kota Teheran yang memberi mereka akses ke ribuan kamera CCTV di seluruh kota. Dengan akses ini, mereka bisa melacak pergerakan konvoi-konvoi mencurigakan secara visual, memvalidasi informasi dari satelit, dan mereka juga diduga meretas jaringan listrik kota untuk mendeteksi lonjakan penggunaan daya yang tidak biasa di sebuah gedung yang bisa menandakan adanya aktivitas di pusat komando bawah tanah yang butuh banyak listrik. Semua data ini, citra satelit resolusi tinggi, data lokasi sinyal ponsel, rekaman CCTV dari jalanan, data penggunaan listrik dialirkan secara real-time ke sebuah pusat fusi intelijen di Langley, Virginia. Di sana, data teknis ini digabungkan dengan laporan terbaru dari aset-aset Mossad. Di lapangan, contohnya, aset Mossad di Teheran mengirim laporan transkripsi soal adanya jadwal medis rahasia. Tim CIA langsung memeriksa data mereka. Mereka melihat konvoi mobil yang cocok dengan deskripsi bergerak di dekat sebuah rumah sakit tertentu. Mereka mendeteksi sinyal ponsel dokter pribadi Khomeini dan di lokasi yang sama, pada saat yang sama, rekaman CCTV di sekitar rumah sakit itu tiba-tiba mati atau mengalami gangguan teknis. Dari kepingan-kepingan puzzle ini, sebuah gambaran yang jauh lebih jelas mulai muncul. Perlahan tapi pasti, si hantu Teheran mulai kelihatan bentuknya, Bray. Selama berbulan-bulan, tim gabungan CIA Mossad sudah berhasil mengerucutkan lokasi persembunyian Khomeini dari belasan tempat menjadi beberapa titik saja. Tapi dalam operasi tingkat tinggi seperti ini, kemungkinan besar saja tidak cukup. Untuk meluncurkan serangan bisa memicu perang besar, mereka butuh kepastian 100%. Dan terobosan itu akhirnya datang dari sebuah konvergensi yang sempurna. Momen ajaib di mana hasil kerja keras Mossad selama puluhan tahun bertemu dengan kecanggihan teknologi dari CIA. Pertama, terobosan datang dari sisi Mossad. Salah satu aset Mossad yang paling berharga, seorang pejabat tinggi menengah di dalam kantor Khomeini yang mungkin sudah dibina dan dipelihara selama 20 tahun, berhasil mengirimkan sebuah pesan kritis. Pesan itu berisi informasi emas akan ada serangkaian pertemuan komite strategi tertinggi yang dipimpin langsung oleh Khomeini untuk membahas tahap finalisasi program nuklir Iran, Bray. Aset ini bahkan berhasil memberikan daftar nama sekitar 40 peserta utama yang terdiri dari jenderal puncak IRGC dan ilmuwan nuklir kunci, serta perkiraan rentang tanggalnya akhir Februari 2026. Ini adalah informasi yang mereka tunggu-tunggu. Informasi ini langsung memicu status siaga tertinggi di Langley dan Tel Aviv. CIA dan NSA segera meningkatkan level pengawasan ke tingkat maksimal terhadap setiap individu yang ada di dalam daftar itu. Dan momen menariknya sesungguhnya terjadi saat seorang analisis CIA, kabarnya seorang wanita berusia 20-an akhir yang dibantu oleh algoritma AI, menemukan sebuah anomali aneh yang terus berulang. Dia sadar bahwa setiap kali pertemuan strategis penting akan diadakan, ada satu lokasi spesifik yang secara konsisten menerima kunjungan inspeksi keamanan terakhir oleh tim pengawal elit 12 hingga 24 jam sebelumnya. Lokasi itu adalah sebuah kompleks perkantoran yang dari luar tampak sangat biasa dan membosankan, yaitu di Jalan Pastor, yang ternyata dimiliki oleh sebuah yayasan keagamaan besar Bunyad yang kebal hukum dan langsung melapor ke pemimpin tertinggi. Gedung ini adalah tempat persembunyian yang sempurna. Dari luar tampak biasa saja, tidak menarik perhatian. Tapi ketika analisis citra satelit menerapkan filter thermal pada gambar resolusi tinggi, mereka melihat adanya aktivitas panas yang signifikan di bawah tanah. Sebuah anomali yang mengindikasikan keberadaan bunker luas dan berpenghuni. Sejak saat itu, tim gabungan memfokuskan seluruh sumber daya mereka, setiap satelit, setiap drone, setiap mata dan telinga,
ke gedung di Jalan Pasteur ini. Konfirmasi akhir itu datang kurang dari 24 jam sebelum serangan. Analisis CIA dengan melacak pergerakan sinyal para ajudan kunci dan komandan IRGC dari daftar yang diberikan Mossad melihat mereka semua satu persatu mulai berkumpul menuju area di sekitar kompleks Jalan Pasteur. Pola pergerakannya cocok 100% dengan skenario pertemuan tingkat tinggi. Pada pagi hari serangan, sebuah konfirmasi pamungkas datang. Kemungkinan besar dari aset berharga di lapangan, mungkin lewat sebuah pesan singkat terenkripsi yang sudah diatur sebelumnya, yang isinya hanya beberapa kata, menyatakan bahwa objek utama Khomeini sendiri telah tiba di dalam kompleks tersebut. Jendela kesempatan yang sangat sempit dan beresiko itu akhirnya terbuka. Pada pagi yang menentukan itu, Pusat Komando Militer AS dan Israel menyalakan lampu hijau, dan operasi gabungan dengan kode sandi lain Schreier dan Epic Fury resmi dieksekusi. Fase pertama serangan anehnya bukanlah ledakan, tapi keheningan total. Sebuah serangan cyber dahsyat yang terkoordinasi dilancarkan oleh unit 8.200 militer Israel dan NSA-nya Amerika secara serentak membutakan dan melumpuhkan sistem radar pertahanan udara Iran di sekitar Teheran. Selama beberapa menit krusial, mereka menciptakan sebuah koridor digital yang aman di langit ibu kota Iran, membuat para operator radar di darat tidak melihat apa-apa selain layar statis. Kemudian barulah datang serangan kinetik. Serangan ini dirancang bukan untuk menimbulkan kehancuran besar, tapi presisi dengan kekuatan penghancur maksimal di titik sasaran. Jet-jet tempur siluman F-351 milik Angkatan Udara Israel yang terbang begitu senyap meluncurkan rudal jelajah presisi dari jarak jauh. Pada saat yang bersamaan, drone penyerang canggih yang mungkin sudah mengorbit di ketinggian selama berjam-jam menukik untuk melakukan serangan akhir. Untuk menghancurkan bunker bawah tanah yang diyakini menjadi lokasi pertemuan, mereka kemungkinan besar menggunakan senjata pamungkas dalam non-nuklir Amerika, bom penembus bunker super berat yang bernama GBU-57 Massive Ordnance Patriator. Bom seberat 13.000 kg ini hanya bisa dibawa oleh bomber siluman B-2 Spirit, dirancang untuk menembus puluhan meter beton bertulang sebelum meledak. 3 serangan presisi menghantam 3 titik vital kompleks secara bersamaan. Dalam rentang waktu kurang dari 60 detik untuk memaksimalkan efek kejutan, satu bom MOP kemungkinan besar menghantam langsung ke bunker besar bawah tanah tempat pertemuan berlangsung. Satu bom lain menghancurkan pusat komunikasi dan komando di gedung utama, mencegah perintah atau peringatan apapun untuk keluar. Dan yang ketiga, melenyapkan ruang pertemuan sekunder dan jalur evakuasi. Kompleks di Jalan Pasteur lenyap dari muka bumi dalam sekejap, cepat, senyap, dan mematikan. Tapi pekerjaan intelijen belum selesai, Bray. Fase berikutnya yang paling penting adalah konfirmasi pembunuhan. Verifikasi ini harus datang dari berbagai sumber untuk memastikan 100%. Verifikasi pertama datang dari citra satelit pasca serangan yang menunjukkan tingkat kehancuran total pada titik-titik yang ditargetkan. Verifikasi kedua datang dari tim penyadap komunikasi yang menangkap gelombang komunikasi panik dan kebingungan di antara para pejabat garda revolusi di seluruh Teheran. Namun, konfirmasi paling definitif kemungkinan besar datang dari sumber manusia. Laporan-laporan intelijen menyebutkan bahwa jasad Khomeini berhasil dievakuasi dari reruntuhan dan diidentifikasi secara positif oleh salah satu sumber di darat. Mungkin aset yang sama yang memberikan konfirmasi akhir itu hadir di sana, Bray. Tak lama setelah itu, di Langley dan Tel Aviv, sebuah pesan singkat televisi dikirim ke para pembuat keputusan tertinggi. Package delivered, target Alpha confirm neutralize. Pada akhirnya, kisah perburuan Ayatullah Ali Khomeini adalah sebuah cerita tentang informasi, tentang bagaimana jutaan kepingan data yang berbeda, mulai dari laporan seorang agen di Teheran, citra buram dan satelit yang mengorbit 300 km di atas bumi, sadapan percakapan telepon yang sudah dienkripsi, sampai sebuah pola aneh yang ditemukan oleh algoritma kecerdasan buatan, disatukan dengan susah payah selama puluhan tahun untuk menciptakan satu momen kepastian yang singkat namun mematikan. Keberhasilan operasi gila ini membuktikan bahwa pencapaian mustahil membutuhkan perpaduan sempurna antara dua dunia.
Kesabaran kuno para mata-mata yang mengandalkan kecerdasan dan nyali manusia dengan kekuatan pemrosesan data super cepat dari era modern yang diwakili oleh teknologi CIA. Ini adalah kemenangan kolaborasi, sebuah bukti bahwa ketika dua raksasa intelijen seperti CIA dan Mossad memutuskan untuk benar-benar menggabungkan kekuatan mereka, mereka bisa mencapai hal-hal yang sebelumnya hanya ada di ranah fiksi. Serangan ini mengirimkan sebuah pesan yang sangat jelas dan dingin ke seluruh musuh barat di seluruh dunia. Kalian bisa lari, kalian bisa sembunyi ke bunker paling dalam yang pernah dibangun, atau kalian bahkan bisa memutuskan untuk hidup sepenuhnya offline seperti di abad pertengahan. Tapi pada akhirnya kalian mungkin gak bisa lari selamanya dari kombinasi maut antara kesabaran manusia yang tak kenal lelah dan jangkauan teknologi yang tak terhindarkan dan kekuatan teknologinya. Gempa politik yang dipicu oleh ledakan Jalan Pasteur itu getarannya akan terasa selama bertahun-tahun yang akan datang, dan kita semua menjadi saksi dari sebuah landscape Timur Tengah yang sedang ditulis ulang selamanya. Terima kasih sudah menonton video ini mulai dari awal hingga akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya. Maharu pamit undur diri.